Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Here we go. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau boleh sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. Kami katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Oke, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Everybody come on sing it out. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lebih suara lagi buat Tuhan kita. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, benanganku layak kuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, layak kuasa, meminta selamanya. Kami katakan Yesus Raja mulia. Oke, mari kita bungkuk tangan di atas kepala kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Kami katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, layak kuasa, meminta selamanya. Kami katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, yuk mari kita siapkan hati. Kita mau, sebelum kita mendengar firman, mari kita benar-benar menyiapkan hati kita. Kita mau fokus untuk Tuhan kita.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan tidak mau Tuhan memberikan apa yang kami miliki Tuhan untuk Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan jika kami masih egois Tuhan, ampuni kami jika kami masih mengandalkan kekuatan kami pribadi Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami mau fokus untuk Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Thank you Jesus God, thank you Jesus. Kami perlu Engkau Bapa. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Allah kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Come on, let's just worship God. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kami katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kau melebihi Bapa siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan
katakan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Come on, let's just worship God. Yesus, kami mau mengandalkan Engkau Bapa. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kami katakan Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kami menyembah-Mu Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kau melebihi Bapa siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita ambil 1-2 menit. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman. Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hal yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini kami mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan, tapi kami lebih mengandalkan kekuatan kami pribadi Bapa. Bapa, kami mau fokus untuk Engkau Tuhan. Apapun yang kami perbuat, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami Bapa, hubungan kami Tuhan, kami mau selalu tetap mengandalkan Engkau Bapa. Mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
sekali lagi kami katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, Yesus. Sebagaimana kata-kata pujian ini Tuhan, kami mau ingin mengatakan kepadamu bahwa Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kadang-kadang kami tanpa sadar kami mengandalkan kemampuan-kemampuan kami yang sesungguhnya ada kalanya itu berhasil, ada kalanya itu gagal. Tetapi apabila itu berhasil, sebenarnya seizin Tuhan, dan ada kata-kata itu gagal, Tuhan juga mengizinkan karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Itu berarti sebenarnya mengandalkan Engkau adalah ultimate option atau decision, keputusan yang puncak. Karena sesungguhnya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami sekali lagi duduk diam di bawah kaki Tuhan dan belajar dari kebenaran firman-Mu, dan iman kami diberi makan, hati kami, jiwa kami diberi makan, roh kami diberi makan, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran itu. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan siap dengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang juga kepada saudara-saudara yang dari Pandaan ya. Perwakilan Fani. Ya. Saudara-saudara, kita memasuki bulan September dan ini minggu pertama bulan September. Kalau minggu lalu atau bulan yang lalu kita berbicara tentang the cheerful giver atau memberi atau pemberi yang penuh dengan sukacita. Sebenarnya saya menyusun satu seri segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kita, ya. Berhubungan dengan ibadah kita mulai praise, kemudian memberi, ya saudara-saudara, dan hari ini atau bulan ini saya berbicara tentang pekerjaan, ya, pekerjaan. Dan mengapa pekerjaan? Karena sebagian besar waktu kita itu kita habiskan di pekerjaan, ya. Kita habiskan di pekerjaan, dan kalau sebagian besar waktu kita habis atau dipengaruhi oleh pekerjaan dan kita memberi waktu untuk pekerjaan, maka jelas sangat tidak mungkin kalau Tuhan tidak peduli dengan pekerjaan kita. Pasti Tuhan peduli dengan pekerjaan kita. Nah, saudara-saudara, sebagai ayat dasar kita itu ada di Amsal pasal 16 ayat 3. Amsal pasal 16 ayat 3, kita buka bersama-sama dan kita membacanya. Amsal 16 ayat 3. Kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 3, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Sebenarnya nanti kita akan perhatikan bersama, ayat ini bukan sekedar perbuatan, tetapi berbicara tentang pekerjaan, apa yang kita kerjakan.
Pernahkah saudara mendengar kata atau kalimat love what you do what you love? Ya, kadang-kadang satu kali saya pernah mendengar satu pembicaraan di radio SS ya di Surabaya dari seorang yang mengundang untuk hadir di sebuah pertemuan motivasi begitu ya. Lalu kemudian dia berbicara tentang love what you do what you love ya. Sukai, cintai apa yang engkau lakukan dan lakukan apa yang engkau cintai. Kayaknya luar biasa ya. Kayaknya ini menyenangkan begitu dan itulah katanya. Kalau kamu ingin bahagia, maka love what you do and do what you love. Kita mendengar itu. Dan banyak orang muda atau mereka yang masih idealis itu mencoba melakukan ini dan mengejar ini dengan mencari apa yang mereka love, apa yang mereka sukai dan berharap itulah yang nanti akan mereka lakukan. Khususnya dalam bidang pekerjaan. Tetapi ketika mereka mulai mencari pekerjaan, itu sebabnya banyak di antara saudara kuliah atau orang-orang kuliah itu di tempat atau paling tidak di bidang yang mereka love, mereka sukai. Betul ya? Mereka menyukai. Ada yang menyukai mungkin fashion, ada yang menyukai teknik, ada yang menyukai bisnis, menyukai ekonomi, menyukai bidang-bidang yang lain, olahraga, mengajar. Saudara-saudara, pada tahap idealis atau idealisme yang belum benar-benar bertemu dengan kenyataan, banyak orang yang kemudian membangun filosofi ini, membangun rancangan impian ini dengan satu kali kalau saya nanti bekerja, saya akan melakukan atau mengerjakan apa yang saya sukai dan melakukan dan mencintai apa yang saya sukai. Saya mencintai apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya cintai. Wow, keren. Tetapi saudara, setelah lulus kemudian mencari pekerjaan, maka mulai kita menemukan ada lulusan dokter ternyata ngajar di sekolah. Ada juga lulusan sastra Inggris, kemudian menjadi kasir. Ya tuh jauh ya saudara. Lulusan akuntan, kemudian punya pekerjaan yang berbeda. Dan saya mau tanya saudara lulusan apa? Lalu apa yang saudara kerjakan hari ini? Ya, saudara. Dan untuk sekolah sejauh itu tidak murah. Waktu, tenaga, biaya, pikiran telah dicurahkan di sana. Tetapi kita bertemu dengan kenyataan bahwa ternyata kita tidak selalu love what we do and do what we love. Tidak selalu bisa mencintai apa yang kita lakukan karena yang kita lakukan ya kita tidak bisa mencintainya. Saudara-saudara, berapa banyak kita yang sedang berada di posisi whether love or not love we have to do. Entah saya suka atau tidak suka, saya harus melakukan. Berapa banyak kita yang kemudian ada di dalam posisi itu sehingga kita kemudian merasa tidak bahagia, kita merasa tidak puas, dan tetapi kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Nah saudara-saudara, mari kita pahami baik-baik konsep pekerjaan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak termakan. Apakah benar love what you do and do what you love itu ada di dalam Alkitab? Yang ada di dalam Alkitab, love your God. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi kita tidak menemukan love what you do and do what you love. Sehingga banyak orang yang kemudian berpikir bahwa ini dunia kerja saya, ini dunia leisure saya, dunia senang-senang saya, lalu kemudian membuat hidup yang terkotak-kotak begitu ya. Ini keluarga saya, lalu ini gereja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara muncul gagasan atau muncul sikap pemikiran bahwa kita hidup di dalam kotak-kotak ini. Kalau Minggu kita hidup di dalam Tuhan untuk gereja. Mulai Senin, Selasa, Rabu untuk pekerjaan dan seterusnya. Nanti pulang ke rumah untuk keluarga, rumah tangga, untuk istri dan anak-anak. Kita kemudian membuat kotak-kotak di dalam hidup kita. Padahal Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, lalu kasihilah sesamamu. Kalau kita melihat ini, tidak ada kotak-kotak, hanya ada direction, hanya ada arah. Yang pertama vertikal, kasih kepada Allah. Yang kedua horizontal, kasih kepada sesama. Dan yang horizontal ukurannya kasih kepada diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tidak menemukan kotak-kotak itu, yang kita temukan adalah rohnya. Apa yang kita lakukan itu di dalam semuanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sebagaimana diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ada berbagai macam jalan atau cara di mana saudara dan saya sampai pada pekerjaan yang sekarang kita tekuni. Tetapi apapun itu, melalui pekerjaan tersebut kita menghidupi keluarga kita. Kita menghidupi diri kita, menghidupi masa depan, bahkan kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak oleh karena pekerjaan kita. Jadi pekerjaan ini penting. Nah, sekarang saya akan mengajak kita melihat rancangan Allah semula tentang pekerjaan, supaya kita bisa punya perspektif yang benar tentang pekerjaan kita. Rancangan Allah semula tentang pekerjaan. Apa rancangan Allah semula tentang pekerjaan? Pekerjaan, sebelumnya saya ingin kita definisi pekerjaan itu supaya sepakat, supaya kita, kalau saya mengatakan pekerjaan itu kita pikirannya sama ya. Apa sih pekerjaan itu? Saudara, pekerjaan adalah segala aktivitas mental atau fisik untuk tujuan dan hasil tertentu. Ya. Pekerjaan adalah segala aktivitas mental atau fisik, mental pikiran atau fisik kita untuk tujuan dan hasil tertentu. Jadi ada aktivitas, ada mental pikiran yang terlibat, ada fisik dan punya tujuan. Dan harapan hasil tertentu, mengharapkan hasil tertentu. Jadi pekerjaan itu tidak selalu dibayar. Definisi ini tidak mengatakan begini, pekerjaan adalah segala aktivitas mental atau fisik yang dibayar untuk tujuan dan hasil tertentu. Saya tidak mengatakan kata yang dibayar. Karena sebenarnya pekerjaan, semua aktivitas mental atau fisik yang memiliki tujuan dan hasil tertentu itu namanya pekerjaan. Jadi tidak selalu dibayar. Paid or unpaid itu namanya bisa dinamakan pekerjaan. Kita tahu kalau pekerjaan yang dibayar kita sudah jelas. Ya, kita punya usaha, kita bekerja di sebuah tempat, kita diperhitungkan, kita jelas hasilnya. Hasilnya adalah income, pemasukan. Tetapi saudara-saudara, apakah pekerjaan yang tidak dibayar? Aktivitas mental atau fisik yang punya tujuan dan hasil tertentu, tapi kita tidak dibayar. Apa itu? Contohnya. Contohnya apa? Sekolah. Dulu yang kuliah, saudara tidak dibayar. Malah bayar, saudara-saudara. Tapi ada aktivitas mental, ada aktivitas fisik dan punya tujuan, punya hasil. Makanya kalau di pengisian begitu ya, pekerjaan
Tek. Titik 2, pelajar. Kenapa? Karena itu melibatkan aktivitas, melibatkan pikiran, melibatkan tenaga, fisik, dan punya tujuan dan hasil tertentu. Ibu rumah tangga. Ini pekerjaan 24 jam. Ya, yang kadang-kadang saudara, banyak orang mengukur pekerjaan dengan uang yang dihasilkan. Alkitab itu tidak berbicara tentang pekerjaan itu hasilnya selalu uang, saudara-saudara. Kenapa begitu? Nanti kita akan melihat bersama. Saudara-saudara, menjadi mengurus anak-anak, ya, memelihara anak, memperhatikan makanannya. Kalau anak susah makan, mulai mama-mama berpikir keras, ini gimana cara mensiasati, ya, macam-macam. Dulu anak kami ada yang misalnya Excel tuh, awal-awal susah makan sayur, nggak suka sayur, saudara-saudara. Dan kalau makan yang kemudian seperti crunchy, tapi crunchy kayak semacam kecambah begitu ya, dia rasa geli gitu. Dan hanya sayur yang dia mau makan itu bayam saja, ya, bayam ya. Kalau misalnya banyak yang sayuran seperti pecel gitu ya, saya biasanya hantam dia dengan pecel ya, saudara-saudara. Waktu dia mulai bisa makan, saya ajak pokoknya pulang sekolah, ayo makan pecel. Di situ ada kecambah, ada kacang panjang, ada bayam, kadang-kadang ada kangkungnya, saudara-saudara, full sayur. Dan saudara-saudara, saya terus bombardir dia karena saya ada kenalan yang tidak suka sayuran. Kebetulan kami membantu di dalam perawatan pencernaannya karena kurang suka sayuran ya. Jadi pencernaannya kemudian ternyata mengalami masalah karena kurang serat. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang tua memikirkan caranya bagaimana anak ini bertumbuh, saudara-saudara. Dan bukankah the same effort, usaha yang sama yang kita kerjakan kalau bagi bapak-bapak, kepala rumah tangga atau pria-pria, kita juga memikirkan gimana usaha kita bertumbuh. Kalau kita mandek atau kemudian penjualan mengalami penurunan, kita mencoba mencari strategi siasat supaya terjadi kenaikan. Bukankah itu hal yang sama yang dikerjakan oleh mama, ibu-ibu? Dan saudara-saudara, jadi pekerjaan adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan yang melibatkan pikiran, tenaga, waktu, dan secara mental dan fisik dengan tujuan dan hasil tertentu. Itu adalah pekerjaan. Sehingga kalau para wanita, jangan berkecil hati ketika engkau mungkin tidak bekerja atau punya pekerjaan di kantor atau menghasilkan uang, saudara-saudara. Ya, memang emansipasi wanita membuat para wanita kemudian berada pada kesempatan yang sama dengan pria, tetapi akibatnya mengalami tuntutan yang sama. Untuk apa disekolahkan tinggi-tinggi gitu? Seperti ada mindset begitu. Sekolah tinggi-tinggi lalu cuma kemudian menikah ngurusi anak. Seperti kayak downgrade begitu ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau tidak ada mama-mama yang atau wanita-wanita yang sungguh-sungguh memperhatikan anaknya, berapa banyak anak yang kemudian dalam hidup mereka, sisa hidup mereka adalah anak-anak yang kemudian tidak bertumbuh dengan benar. Ya, tidak bertumbuh dengan benar. Dan kadang-kadang dalam hubungannya dengan gereja ini, saya yang lalu ada teman saya dari Bandung, kami ngobrol tentang pelayanan dan dia memberikan insight yang membuat saya menjadi semakin yakin bahwa ini harus kita kerjakan. Dia memberikan insight begini, banyak gereja atau orang Kristen berpikir begini,
Anaknya dikirim ke sekolah minggu supaya dididik, nanti jadi anak baik, jadi cari gereja yang sekolah minggunya bagus, dan nanti kemudian ada di gereja di situ dididik firman Tuhan, diajar berdoa dan lain sebagainya. Tapi berapa lama anak itu sekolah minggu? Anak itu sekolah minggu paling lama 2 jam. Sisa waktunya sepanjang minggu dia ada di mana? Di sekolah. Lalu berpikir orang tua, cari sekolah yang baik supaya anaknya dididik dan menjadi anak baik. Ya betul. Tetapi sisa waktu yang lain anak itu ketemu guru pada waktu jam-jam sekolah, tetapi anak itu belajar sopan santun, belajar bagaimana mengelola waktu, belajar bagaimana mengelola hidup, mengelola hubungan, memperlakukan mama, memperlakukan papa dan sebaliknya. Itu dia belajar dari mana? Dia tidak belajar dari sekolah. Dia belajar di rumah. Dan saudara, banyak masalah sebenarnya lahir oleh karena parenting yang tidak benar. Dan ternyata ketika gereja teman saya ini mulai melakukan parenting ya, 14 kali pertemuan orang tuanya dididik bagaimana membesarkan anaknya, bagaimana mendidik anaknya. Berapa banyak anak yang bertumbuh karena kepahitan kepada orang tua. Berapa banyak anak yang memberontak oleh karena dibesarkan oleh orang tua dengan cara-cara yang salah. Berapa banyak anak yang spoil, anak yang kemudian susah diatur, anak yang manja oleh karena parenting yang tidak alkitabiah, saudara-saudara. Dan kalau sudah begitu, kadang-kadang anak memberontak. Ya, karena saya melayani juga di sekolah teologi, ada yang dikirim ke sekolah teologi karena orang tuanya ingin anak ini wis keterlaluan, nggak ada tempat lagi dia. Kuliah ya juga begitu, wis kamu masuk sekolah Alkitab lagi. Masuk sekolah Alkitab aja. Wah, saya sebagai ketua sekolah kadang-kadang saya emosi begitu ya. Emang ini buangan ya. Jadi akhirnya tahun ini kami semua yang masuk sekolah teologi kami wawancarai. Kalau ada panggilan, saya bilang kalau mau titipan jangan di sekolah teologi, saya bilang nanti merusak yang lain. Tetapi saudara, kembali bahwa saya ingin membesarkan hati kepada saudara-saudara yang sudah berkeluarga dan punya anak. Saudara mengurusi anak saudara-saudara dengan sungguh-sungguh, itu pekerjaan saudara-saudara. Itu pekerjaan. Dan saudara-saudara, jadi itu pekerjaan. Lalu pekerjaan adalah, ini rancangan semula Allah dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah lapangan untuk kita melaksanakan, mendemonstrasikan, dan mempraktekkan keserupaan dengan Allah. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan bahwa setelah Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, maka kemudian ayat 28 Allah memberkati mereka. Jadi saudara-saudara, gimana sih keserupaan dan kita serupa dan segambar dengan Allah itu diketahui dari apanya? Ayat ini mengatakan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah lalu diikuti dengan berkat Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita diberkati oleh Tuhan? Itu 2 hal yang di sini. Beranak cuculah dan kemudian beranak cuculah dan bertambah banyak, lalu koma, penuhilah bumi. Jadi begini saudara-saudara, ini ayat ini kadang-kadang dipenggal salah ya saudara-saudara, penggalannya salah. Beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi kayaknya kita dianjurkan punya anak sebanyak-banyaknya untuk memenuhi bumi. Itu salah saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia, maka beranak cuculah dan bertambah banyak, lalu titik koma, kemudian penuhilah bumi dan taklukkanlah. Jadi 2 hal yang berbeda, penuhilah bumi dan taklukkan ini ada hubungannya dengan
apa yang kita kerjakan. Jadi bukan hubungannya dengan beranak, saudara-saudara, dengan beranak cucu, tapi lebih berhubungan dengan berkuasa. Bagaimana mengelola bumi ini, mengelola ciptaan ini. Jadi bagaimana jangan sampai ada yang terlewat dari pengelolaan pengawasan manusia untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi bukan memenuhi penuhilah bumi dengan cara beranak pinak, bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Tetapi penuhilah bumi dalam hubungannya supaya tidak ada bagian yang tidak diawasi oleh manusia, oleh kita. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Allah menciptakan kita serupa dan segambar, laki-laki dan perempuan, lalu diikuti berkat Tuhan dengan perintah beranak cucu, saudara-saudara. Beranak. Apakah berarti semua manusia diperintahkan beranak cucu? Nah, bagaimana kalau mereka yang tidak bisa punya anak? Apakah berarti tidak diberkati Tuhan? Karena kemudian maka Allah memberkati mereka? Apakah itu berarti kemudian Tuhan tidak memberkati? Dalam perjanjian lama memang bagi mereka yang kemudian dikatakan mereka tidak diberi anak, ya, mereka merasa bahwa mereka mandul begitu, ya, maka kemudian mereka dianggap tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan, saudara, dalam perjanjian baru kemudian ada perintah Yesus yang mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Saya menemukan ada dua tipe anak, yaitu anak jasmani dan anak rohani, saudara-saudara. Tipe yang pertama anak jasmani atau fisik, ya tentu itu melahirkan, beranak secara biologis. Tetapi beranak cucu secara rohani, itu juga menjadi perintah di dalam perjanjian baru. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi saudara-saudara, dua-duanya ini kemudian berikutnya penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah, itu berbicara tentang pekerjaan. Jadi saudara-saudara, pekerjaan adalah lapangan untuk kita melaksanakan, mendemonstrasikan keserupaan dengan Allah. Bahwa Allah menciptakan saudara dan saya berbeda dengan binatang, itu diketahui dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita punya daya kreativitas, kita punya daya imajinasi, kita punya value, punya moral, karakter. Binatang gak punya moral, saudara-saudara. Binatang gak ada moral. Gak ada binatang yang ya kelihatannya begitu, ya. Karena itu sebenarnya diajar. Misalnya anjing diajar buang air di tempatnya. Kalau dia tidak buang air di tempatnya, kelihatannya seperti dia merasa bersalah. Tetapi apakah anjing punya guilty, saudara-saudara? Tidak. Tetapi manusia ada seperti itu karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya ukuran moral. Jadi pekerjaan saudara dan saya adalah baik pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar. Misalnya belajar, menjadi kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga. Kalau anak melayani orang tua, ya, saudara melayani di gereja, tidak dibayar. Tetapi semua itu merupakan exercise, melatih keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah. Kalau kita membuat double standard, maka sebenarnya kita mengingkari keserupaan dengan Allah. Maksudnya begini, saudara-saudara, kalau kita di kerjaan sungguh-sungguh karena itu menghasilkan uang. Lalu kemudian di sesuatu yang dipercayakan kepada kita tetapi itu tidak menghasilkan uang dan kita sudah mengatakan, ya, I will do it. Saya akan melakukan. Kita melakukan ala kadarnya karena tidak ada reward and punishment yang jelas. Lalu kita ala kadarnya, maka apakah saudara dan saya bisa semakin serupa dengan Allah? Tidak. Karena kita melakukannya ada trigger. Tetapi saudara-saudara, itulah luar biasanya. Itu luar biasanya bagaimana kita diciptakan serupa dengan Allah. Apakah Allah melakukan menciptakan segala sesuatu itu karena dia dibayar? Tidak. Nah saudara-saudara, yang berikutnya
ini rancangan semula dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah sarana bagi Allah untuk memberkati manusia. Tadi ayat 28. Pekerjaan adalah sarana untuk Allah memberkati manusia. Beranak cucu tadi saya katakan bisa secara jasmani maupun secara rohani. Saya punya 2 anak. Tapi saya juga punya anak-anak rohani. Dan kalau kita hanya dibatasi oleh anak-anak fisik kita, jasmani kita, betapa kita akan berdampak sedikit saja. Padahal ini dihubungkan dengan yang berikutnya, penuhilah dan taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi ini. Penuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa, menyatakan dominion melalui apa yang manusia kerjakan di dalam tanggung jawab kepada Allah, sebab manusia diciptakan sebagai wakil Allah. Saudara, serupa dan segambar itu juga punya arti wakil. Misalnya begini, saudara-saudara, wakil. Siapa di antara saudara-saudara yang saudara sebagai katakanlah yang pemilik di atas, owner atau direktur, lalu saudara punya tangan kanan yang itu dalam tanda kutip serupa dan segambar dengan saudara. Kalau dia ada, itu sudah mewakili saudara-saudara. Ya, kalau dia ada. Jadi powernya hanya ada satu saja yang melebihi orang ini, yaitu saudara sendiri. Mungkin itu adalah manajer atau orang kedua saudara-saudara. Tetapi dia menjadi wakil kita. Dan konsep serupa dan segambar itu juga seperti itu. Saudara dan saya mewakili Allah di muka bumi ini. Kita mewakili Allah di muka bumi ini karena Allah mempercayakan agar bumi ini dikelola oleh kita. Allah sudah menciptakan semua sistem alam semesta dengan hukum-hukumnya. Lalu bagaimana itu kemudian berjalan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya, Allah menciptakan saudara dan saya. Dan kita diciptakan dengan moral, kita diciptakan dengan tanggung jawab kepada Tuhan, sehingga pada waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, maka sebenarnya manusia mengerjakannya dengan mengerjakan Taman Eden dengan takut akan Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu jelas sekali. Jelas bahwa kita adalah wakil Allah di muka bumi ini. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terdampak ketika manusia jatuh dalam dosa? Pekerjaan. Dikatakan kepada Adam, kamu akan berpeluh, bersusah payah, dan tanah ini akan mengeluarkan onak dan duri ketika kamu bekerja. Tetapi saudara-saudara, saya mau garis bawahi bahwa Allah memberikan lapangan pekerjaan itu sebagai sarana untuk memberkati kita. Termasuk pekerjaan yang tidak dibayar. Itu juga merupakan sarana Allah memberkati saudara-saudara. Allah memberkati saudara-saudara. Saudara, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan manusia diberi perintah di sana. 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau saudara perhatikan bahwa Allah itu di dalam pasal 2 memberikan kepada Adam dan Hawa untuk menempati Eden dan mengerjakan, mengusahakan. Dan kemudian ayat 16 dan 17 pasal 2 Allah mengatakan memberi perintah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya setelah ayat 15 mengatakan usahakan tanah ini, lalu 16 semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kenikmatan itu tercapai, terjadi ketika kita bekerja. Ayat 15 katakan, engkau ada di Taman Eden, usahakan taman ini, usahakan dan pelihara. Lalu ayat 16 mengatakan, boleh kau makan dengan bebas semuanya. Jadi kenikmatan itu lahir oleh karena pekerjaan. Saudara-saudara, ada orang yang berpikir, oh saya
Saya akan investasi dan kemudian saya akan menikmati hidup, begitu ya saudara-saudara. Dan saya bisa pergi kemana-mana saja dan menikmati hidup ini. Saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu lama-lama dia itu memang kayak balon yang besar ya. Luar biasa. Tapi lama-lama karena hidupnya hanya untuk diri sendiri, kecuali dia kemudian melakukan sesuatu untuk orang lain, maka dia tidak benar-benar menikmati dirinya sendiri. Dia akan mengeksplor hal-hal yang sebelumnya dia tidak lakukan, dia akan lakukan karena kepuasan yang berasal atau yang bertumpu kepada diri sendiri itu ada batasannya, saudara-saudara. Yang kemudian itu disebut kasih eros. Kasih eros itu digambarkan seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Makan ekornya sendiri, dia kasih untuk dirinya sendiri dan saudara-saudara, jelas bahwa kita ini bisa menikmati atau mengalami kenikmatan dari Tuhan ketika kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ayat 17 mengatakan juga begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat 16 mengatakan ini, boleh kau makan, boleh kau nikmati. Tapi ayat 17 mengatakan hati-hati ya, ada satu pohon yang enggak boleh kau makan. Dengan kata lain, saya melihat ada dua hal ini, kenikmatan dan ketaatan itu dibarengkan oleh Tuhan. Kenikmatan dan ketaatan, sepanjang engkau menikmati di dalam kenikmatan yang Tuhan berikan batasan, it's okay. Tapi ayat 17 mengatakan hati-hati ya, sama-sama makannya. Kau tidak boleh makan buah satu ini, karena buah satu ini adalah tanda ketaatanmu. Saudara perhatikan ini, saya menemukan sebuah teologi ini. Ketaatan itu sebenarnya selalu berhubungan dengan kenikmatan. Maksudnya begini, saudara perhatikan bahwa Tuhan memberikan izin untuk menikmati semua pohon, kenikmatan. Tetapi kenikmatan yang ilahi, kenikmatan yang sungguh-sungguh adalah kenikmatan yang selalu berada di bawah ketaatan Tuhan. Yaitu sepanjang mereka tidak memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maka mereka akan mengalami kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan hubungan dengan Tuhan, kenikmatan hubungan dengan sesamanya, dengan istrinya, dengan Adam dan Hawa, kenikmatan dengan apa yang diusahakan, menikmati. Tetapi begitu pasal 3, Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, kenikmatan itu mereka mau menikmati, tetapi kenikmatan yang melebihi garis yang dibataskan oleh Tuhan, yaitu melanggar apa yang telah ditetapkan Tuhan. Maka ketika kenikmatan kita bayar dengan ketidaktaatan, maka kita akan sama seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Kita akan mengalami jauh dari Tuhan. Berapa banyak dunia ini menawarkan kenikmatan kepada kita yang bayarannya adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Berapa banyak, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan kita juga ada buah pengetahuan yang baik dan jahat juga. Jangan hanya dipikir di Taman Eden ini. Tetapi di dalam pekerjaan kita ada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang kalau kita melanggarnya, maka kita akan mengalami seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Iblis itu menawarkan kenikmatan. Saudara-saudara, yang iblis tawarkan itu bukan kesengsaraan. Ya tuh. Coba semua yang iblis tawarkan kenikmatan. Dosa itu nikmat, iya. Siapa bilang enggak nikmat? Karena kalau enggak nikmat, enggak banyak yang melakukannya. Waktu iblis berbicara kepada Hawa, iblis mengatakan apa? Lihat, buah itu menarik, kenikmatan. Ada kenikmatan versi Allah dan kenikmatan versi iblis. Garis yang memisahkannya hanyalah satu, ketaatan dan ketidaktaatan. Dan kalau ini menjadi gambaran dari ketika manusia pertama diciptakan, Tuhanlah yang memberikan Taman Eden. Tuhan pula lah yang memberikan kepada kita dalam tanda kutip Taman Eden, yaitu pekerjaan kita. Itu bisa bicara pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar. Ibu-ibu, mama-mama, papa-papa yang kita membesarkan anak,
kita tidak dibayar. Tapi itu taman Eden kita. Usahakan dan pelihara sungguh-sungguh. Kata mengusahakan itu dalam King James mengatakan begini, dress. Jadi Tuhan mengatakan dress and protect atau keep it. Jadi dress. Wih, ini terjemahan yang beda. Karena maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kata mengusahakan. Tapi waktu saya cari bahasa aslinya dalam King James itu tepat. Kata dress. Dress itu memberi baju kan. Memakai. Saudara, kalau saya berikan baju nih, contoh Kevin Arman nih ya, saya nggak mungkin, ukuran bajumu berapa Vin? L ya? L ya? L, oke, L ya. Tingginya. Kalau saya mau dress up dia, saya akan sesuaikan dengan ukurannya. Nggak mungkin untuk Kevin ini saya pakaikan mungkin siapa ya? Mungkin saya ya. Nggak mungkin, nggak cocok. Dress itu disesuaikan dengan, karena misalnya saya lah, katakanlah kalau pakai contoh saya aja lah, ya warna kulit saya, tinggi tubuh saya, rambut, maka ketika saya di dress up, belum tentu baju yang cocok untuk David, cocok untuk saya. Betul kan? Harus disesuaikan dengan saya, warna kulit saya, tinggi tubuh saya, bentuk tubuh saya dan lain sebagainya, supaya saya menarik. Dan menarik sekali kata mengusahakan, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, usahakan, artinya apa yang Allah percayakan kepada saudara-saudara, dress up. Kalau saudara dipercayakan untuk pekerjaan saudara-saudara, dress up. Lihat sungguh-sungguh, fokus, dan kemudian perbaiki supaya dia kemudian dress up. Itu dress up itu seperti kalau di Taman Eden, artinya ya bisa jadi Adam dan Hawa, ini pohon ini kayaknya terlalu rendah ini, dia pangkas. Itu dress up. Dia pangkas. Supaya tidak mengganggu yang lain. Ini kayaknya pohonnya terlalu besar nih sehingga rumput-rumput di bawah ini mati. Itu dress up. Diatur, saudara-saudara. Jadi apapun pekerjaan kita, baik yang dibayar maupun tidak dibayar, Tuhan yang menyediakannya, kita harus dress it up. Dan yang kedua, protect. Protect, keep, pelihara, itu bicara tentang protect. Protect dari apa, saudara-saudara? Protect supaya terus berproduksi. Protect supaya terus menjadi seperti yang Tuhan percayakan, dan di situ ada kata protect atau pelihara, itu juga bicara tentang kesinambungan, saudara-saudara. Kalau saudara punya bisnis, saudara-saudara harus protect bisnis saudara-saudara supaya bisa bukan hanya untuk anak cucu kita, tetapi ketika saudara fight bukan hanya untuk diri kita, tetapi supaya orang-orang yang bekerja di tempat saudara-saudara tetap dapat makan. Itu protect, saudara-saudara. Itu protect. Saudara melakukan itu. Dan demikian juga untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Jadi saudara, namun sayang manusia ingin mengalami lebih banyak kenikmatan melampaui batas ketaatan kepada Allah dengan cara memakan buah terlarang. Akibatnya mereka justru kehilangan kenikmatan yang ilahi, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang melimpah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesimpulan, serahkanlah pekerjaan kita kepada Tuhan adalah sikap hati orang benar yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kira-kira, saudara-saudara, kalau kita nanti naik ke surga, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Roma juga ditulis begini, ya. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah, semua kita ini diadili untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi itu kita akan diadili. Itu berarti menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan bukanlah sebuah pilihan, tapi itu adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menyerahkannya kepada Tuhan? Libatkan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan.
Percayakan kepada Tuhan apa yang saudara kerjakan. Kalau terjadi inflasi, BBM mau naik, kita bukan mahasiswa lagi sehingga kita turun ke jalan untuk demo. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan lupa pertolongan Tuhan di masa lalu. Pada waktu kita berada di titik-titik terendah, ketika tidak ada jalan, ketika kita mentok, ternyata di tengah-tengah nabrak tembok seperti itu, kita kadang-kadang mulai mengais-ngais gitu ya, memulai dari sesuatu. Dan ternyata kita bisa survive sampai diantar kepada pekerjaan yang sekarang ini. Dan ketika pekerjaan sekarang ini sudah mulai baik, sudah mulai tertata, justru kekhawatiran kita makin besar. Ketika terjadi sesuatu nanti, krisis ekonomi, kekhawatiran kita besar. Jangan lupa pertolongan Tuhan di masa lalu. Kembali kepada Tuhan dan serahkanlah, akuilah Dia dalam segala lakumu. Saudara, saya dan Ibu Lili ya ngobrol tentang anak-anak. Saya lihat anak-anak kami gitu ya. Wih, satu mau ngobrol, wah kalau bekerja. Ada yang satu mengatakan, Pak, animator ini kayaknya gajinya itu nggak ada yang melebihi sekian, Pak. Menunjukkan kekhawatiran ya. Nggak ada ini. Wah, saya juga mendengar itu. Ini gimana ya nanti kalau dia menikah gitu ya saudara-saudara. Ya ini kalau saudara orang tua ya. Kalau anak sekolah mikirin sekolah yang tepat gimana. Nanti kalau sudah mulai jadi gadis mikirin pacarnya seperti apa. Saudara-saudara itu semua kita orang tua. Dan kami mulai mikir ini Excel baru saja ulang tahun umur 23 tahun. Ya. 23 tahun. Dan wah ini kalau hitung-hitungan nabung untuk nikah gitu ya misalnya. Dia tidak suka kalau mulai ditanya nabung gitu ya. Lucu juga ya. Tapi waktu saya ingat, emang saya umur 23 saya mikir apa ya waktu itu ya. Kenapa saya mikirin yang serius-serius gitu ya. Tapi saudara, kami sebagai orang tua mulai kayak, gimana ya anak-anak kami ini, apa bisa? Nanti kalau mereka married aduh gimana ya? Wah married di mana ya? Waduh mulai pikir-pikir gitu ya. Lama-lama saudara, ketika dipikirkan seperti itu, kita makan aja mikir ini, makan ini. Kita habis berapa jadinya ya saudara. Kenapa kita nggak tabung aja ya untuk pernikahan anak kita gitu ya saudara. Nah saudara, saya kemudian ngobrol kepada Ibu Lili. Jangan lupa, dulu saya nikahi kamu itu, tabungan saya berapa? Saya waktu itu juga sangat gentar, saya sangat takut. Apakah orang tua kamu terima saya? Banyak hal. Dan pokoknya saya sudah siap mental kalau orang tua kamu tolak saya anggap itu kehendak Tuhan. Itu sudah, ultimate answer itu adalah begitu. Karena kalau kehendak Tuhan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah, saya nggak mau lawan kehendak Tuhan. Tapi sebelum kehendak Tuhan itu jelas, saya akan perjelas dulu, saya ngomong gitu ya. Tapi saudara, saya mulai nabung, masuk sekolah teologi, nabung mulai dari kecil, saudara, sangat kecil, dan berpikir satu kali saya akan menikah, dan rasanya pada hari atau pada tahun di mana saya akan menikah, tabungan saya pun belum cukup. Saya gentar, dan saya ngomong kepada istri saya, pasti Tuhan punya berkat sendiri untuk anak-anak kita. Asal mereka mengerjakan Taman Eden yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan punya jalan.
Jangan kita kotak Tuhan dengan otak kita yang kecil ini. Let God be God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Kadang-kadang karena kita ini ingin kontrol, maka let me be God. Kitalah yang jadi Tuhan. Sehingga kita stres, kita khawatir, kita uring-uringan, seolah-olah berhasil dan gagalnya 100%, bahkan 1000%. Oleh karena kita lupa. Kita belajar menyerahkan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan menanggapi firman Tuhan sebelum menyanyikan pujian ini, sekaligus mempersiapkan perjamuan kudus. Pekerjaan adalah segala sesuatu yang melibatkan pikiran, fisik, dan punya tujuan serta hasil yang kita harapkan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, itu berarti entah itu pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar. Itu berarti kita tidak akan pernah kehilangan kenikmatan selama kita melakukannya bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaan, baik pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, mungkin itu berhubungan dengan kita sebagai anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, atau pekerjaan kita di kantor, di bisnis kita. Ada hal-hal yang kita bergumul di sana. Akuilah Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan menolong saudara dan saya untuk mengerjakannya di dalam kenikmatan bersama dengan Tuhan. Memberikan roh damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupmu. Haleluya. Syukur. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya memberikan kesempatan kepada kita
untuk menyerahkan pekerjaan kita. Baik pekerjaan di dalam rumah tangga kita, atau pekerjaan yang berhubungan dengan rencana-rencana masa depan kita. Ada di antara kita yang memandang masa depan dan engkau seperti sedang terjebak di dalam satu posisi tertentu dalam hidupmu. Engkau seperti mau maju salah, mau mundur juga salah. Engkau seperti stuck ada di sana. Engkau berada di dalam posisi yang engkau tidak menyukainya. Dan firman Tuhan datang kepadamu pada pagi hari ini, bahwa jangan lupa, engkau bukan pemilik satu-satunya hidup dan pekerjaanmu. Tuhanlah pemilik. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang kau sedang merasa ada di stagnasi atau berada di dalam posisi yang serba sulit itu, belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan mempercayakan engkau dalam perkara-perkara yang lebih besar. Karena Tuhan punya hukum kesetiaan ada di sana. Jangan menilai besar kecilnya dari income, tapi nilailah dari kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kamu. Engkau tidak pernah tahu dari satu benih ini berapa apel yang akan jadi oleh karena benih ini. Dan sebaliknya, jangan batasi dari hasil. Karena Tuhan bekerja bukan seringkali, yang Tuhan utamakan adalah keserupaan dengan Dia. Dan hasil itu melengkapi dari apa yang Tuhan percayakan. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita kepada Dia. Dan saya minta pelayan perjamuan kudus, Terry dan Henny, bisa membantu saya maju ke depan. Mari kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita datang di dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk memeriksa diri. Kita diminta untuk mengawasi diri kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau menolong setiap kami masing-masing. Engkau memeriksa hati kami. Engkau menyelidiki hati kami. Engkau layakkan kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Tubuh Tuhan yang dilambangkan dengan roti yang terpecah-pecah bagi setiap kami. Dan melalui itu, oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Demikian juga darah Tuhan yang melambangkan ikatan perjanjian. Kami telah dimeteraikan oleh ikatan perjanjian itu. Kami ditebus oleh darah Kristus, kami disucikan. Dan biarlah Engkau ampuni segala kesalahan dosa kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami mengingat bahwa satu kali Kristus akan datang kali kedua untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya. Kiranya Tuhan Engkau menolong, dan melalui perjamuan kudus ini kami juga menjadi satu dengan yang lain, dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Apabila ada di antara jemaat Tuhan yang tidak hadir oleh karena sakit, Engkau lawat mereka di dalam nama Yesus. Apabila ada jemaat Tuhan yang tidak hadir oleh karena mereka sedang terhalang oleh sesuatu yang membuat mereka tidak mencari Tuhan, Engkau juga lawat di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan untuk Henny dan Terry bisa membagi unsur perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan unsur perjamuan kudus. Persiapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bisa mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan, buat pemulihan, buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya persilakan Henny bisa berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan mengumpulkan kami di sini Tuhan, untuk kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang akan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan, Engkau selalu menantikan kami Tuhan, bagaikan anak yang hilang itu Tuhan, Engkau menunggu kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan di sini Tuhan selalu menyerahkan seluruh hati kami dan tubuh kami dalam tangan Engkau.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali, saya serahkan Devita menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Semoga kita semua sudah terberkati oleh ibadah kita ya pada pagi hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Saya akan berikan waktu untuk saudara-saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan saudara bisa memberikannya secara online melalui m-banking ya, ke nomor rekening yang tertera di depan, atau mungkin ada stiker yang tertera di balik kursi ya. Saya akan berikan waktu dulu sambil saya akan bacakan satu ayat. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan, di Mazmur 4 ayat 6. Kiranya setiap kita boleh lebih dengan murah hati mempersembahkan persembahan bagi Tuhan kita. Nah, untuk pengumuman seminggu ke depan, untuk hari Selasa kita remind untuk seluruh KTB Leaders untuk bisa hadir di KTB Leadership Meeting di tanggal 6 September ya. Nanti untuk detailsnya akan kita share di grup. Nah, di hari Kamis kita juga encourage teman-teman, kita ingatkan lagi untuk bisa hadir di KTB. Dan kita akan belajar untuk memulai memberikan persembahan ya pada hari Kamis di KTB. Jadi para leaders juga boleh untuk saling mengingatkan untuk bisa mulai untuk memberikan persembahan di Kamis ini. Nah, di minggu depan juga kita akan adakan ibadah di tempat dan jam yang sama di hari Minggu jam 10 di kabinet. Dan untuk yang berulang tahun sebenarnya kemarin ada Michelle ya. Cuman Michelle kelihatannya lagi honeymoon. Second honeymoon. Jadi kita juga mungkin doakan sedikit ya Pak ya untuk Michelle. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih juga buat partisipasi saudara-saudara untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan. Ya, ada juga kalau saudara ingin memberikan persembahan secara tunai, bisa masukkan di dalam kotak ya yang ada di belakang. Dan saudara-saudara, kita bersyukur bersama-sama untuk apa yang Tuhan berikan melalui saudara-saudara untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bersyukur lantai 6 sudah bisa dipakai untuk Sunday School, untuk sekolah minggu. Dan kemarin minggu yang lalu karena ada anak-anak kasihan ya, waktu Ibu Lili cerita begitu, awalnya anak-anak begitu ribut ya, begitu antusias, begitu, tapi satu titik tiba-tiba anak-anak kayak diam, kehilangan energi begitu. Lalu Ibu Lili berpikir kenapa ya ini anak-anak kok diam begitu ya, jadi kayak sudah pada diam begitu. Ternyata karena ruangannya panas. Akhirnya dibukalah pintu, jadi sudah ada AC tapi tidak mengatasi, sehingga pintu yang dari luar itu angin dari luar jauh lebih sejuk, anak-anak mulai hidup kembali ya saudara. Dan puji Tuhan ada persembahan AC di belakang ya, sehingga saya mengucapkan terima kasih buat yang memberikan persembahan AC itu, sehingga AC di atas bisa ditambahkan dan anak-anak kembali happy lagi ya. Hari Senin kalau Tuhan kehendaki kami akan panggil pasang lagi dan Tuhan memberkati. Demikian juga saudara-saudara, kita terus doakan perkembangan gereja kita. Rencana kita akan membuka youth, akan menjangkau youth. Tuhan tolong minggu depan akan ada mahasiswa praktek dari Malang, dari Sati akan praktek. Mereka akan tinggal di rumah saya, mungkin akan datang mulai hari Jumat. Dan mereka akan akan ada pertemuan. Itu sebabnya Selasa ini akan ada KTB Leadership. Saya mohon kehadirannya para KTB untuk bisa bertemu bersama-sama secara onsite ya, karena kita akan membicarakan hal ini. Dan terima kasih buat kesediaan saudara-saudara yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Masih terbuka pelayanan-pelayanan yang lain, dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kemarin Ibu Lili menulis daftar anak-anak sekolah minggu ditunjukkan kepada saya. Daftar absen ya, daftar absen.
Waktu saya lihat, termasuk yang belum ke sekolah minggu ya, mungkin rencana ke sekolah minggu, masih baby-baby, ada 15 anak ya saudara. Ini 15 anak, ini pertumbuhan biologis ya, ini pertumbuhan biologis. Kita syukuri, itu juga pertumbuhan ya. Dan kita terus doakan rencana kita ya, dan demikian juga kami terus berdoa buat apa yang saudara kerjakan. Karena itu adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara. Baik keluarga, rumah tangga, maupun pekerjaan, itu adalah Taman Eden yang saudara perlu usahakan dan pelihara. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta tolong untuk Wiang bisa maju ke depan dan berdoa mengakhiri ibadah kita dengan doa, mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang bepergian keluar kota. Mungkin agak ke sini. Ya, silakan, dan mendoakan kita semuanya dengan segala tanggung jawab dan pekerjaan kita. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami ingin berterima kasih ya Tuhan atas segala apa yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kau percayakan hal-hal pekerjaan kepada kami ya Tuhan. Biarkan kami tidak menyia-nyiakan hal itu ya Tuhan. Amin. Kami mau menjadi hamba yang baik ya Tuhan, yang mengelola ya Tuhan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang telah Kau titipkan pada kami ya Tuhan. Haleluya. Kami tahu ya Tuhan, mereka bukan kebetulan ya Tuhan Kau titipkan pada kami ya Tuhan. Kami mau mengelolanya dengan baik juga ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap jiwa yang ada di dalam SIF ini ya Tuhan, baik jemaat baik pekerja ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan untuk mempunyai hati seperti Engkau ya Tuhan, yang bisa mengasihi mereka dengan sepenuh hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan luar kota, luar negeri, dan perjalanan di luar semua ya Tuhan. Amin. Kami serahkan keselamatan mereka ya Tuhan, Amin. ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau yang sedang mengangkat tangan oleh karena engkau sedang bergumul di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan kemenangan di dalam pekerjaanmu. Baik pekerjaan yang ada di rumah, yang sehubungan dengan sesuatu yang menghasilkan secara finansial, atau sesuatu yang itu adalah tanggung jawab saudara, tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bersifat finansial, tetapi Tuhan percayakan itu kepadamu. Biarlah engkau mengerjakannya di dalam penyerahan akan Tuhan. Diberikan engkau kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anakmu, dan demikian juga diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau yang sedang menanti-nantikan jawaban yang dari Tuhan, dan diberkatilah setiap relationship dengan orang-orang di sekitarmu, keluarga. Biarlah melalui itu semua engkau mendapatkan kenikmatan yang dari Tuhan oleh karena ketaatanmu kepada Tuhan. Kenikmatan yang sesungguhnya, yang sejati dari Tuhan, yang tidak dihantui oleh rasa bersalah, tidak dihantui oleh hal-hal yang negatif, tetapi itu justru mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang. Dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu. Akan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang. Seburuk badanku di dalam
God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semua.